Halo Sobat Sehat RS Fatmawati, jumpa lagi dengan saya Dr. Nafisa. Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Dr. Heditya, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala, dan leher. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang banyak kejadian, tapi orang pada nggak sadar, yaitu gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Gangguan pendengaran pada bayi dan anak ini dampaknya bisa besar banget, tapi banyak orang tidak mengetahuinya. Yuk kita dengarkan podcast kali ini, podcast RS Fatmawati, Talk the Talk. Halo Dokter Dita. Halo Dokter Nafisa. Iya dok, kita mau ngobrol-ngobrol ya dok hari ini tentang gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Ya, boleh Dokter Nafisa. Iya dok, jadi saya penasaran nih dok, kalau gangguan pendengaran pada, kita dari bayi dulu kali ya dok? Memang banyak dok? Ya, kalau pada bayi ini fokusnya terutama kita banyak mendapat konsul pada pasien-pasien bayi-bayi yang mempunyai faktor risiko tinggi, yang menjadi mereka yang dirawat di ruang perawatan NICU biasanya. Oh gitu dok, jadi bayi-bayi risiko tinggi itu dirawat di NICU atau ada risiko-risiko lain gitu dok? Ada juga. Jadi biasanya mereka pertama mungkin ada berat badan lahir rendah, ya, jadi kurang 2.500 gram, kemudian prematur, usia kehamilan kurang dari 37 minggu, terus ada riwayat ibunya mungkin pernah terinfeksi kayak toxoplasma, rubella, sitomegalovirus. Saat kehamilannya itu ya dok ya? Benar. Kemudian bayi yang lahir misalnya ada kelainan bentuk telinga, lahir dengan kelainan bentuk kepala, nah itu semua merupakan faktor risiko. Harus diperiksa ya dok pendengarannya? Iya. Nah kemudian ada juga bayi-bayi yang lahir tidak menangis. Oh, oke. Bayi yang lahir dengan kuning ya, kuning bilirubinnya tinggi. Nah itu juga kita perlu lakukan screening pendengaran secara cepat. Yang mungkin dia kuningnya lama terus-terusan atau di luar yang biasanya kan kadang kan bayi ada kadar batasnya ya, dok. batasnya. Banyak juga berarti ya dok ya yang sebenarnya harusnya diperiksa gitu pendengarannya. Terus gimana dok kalau misalnya bayi, kan kalau kita orang dewasa diperiksa pendengaran kita udah bisa bilang oh terdengar atau tidak. Kalau bayi itu gimana dok caranya? Ya, selama ini memang banyak yang belum mengerti ya bagaimana pemeriksaan pada bayi. Ya, soalnya kan kecil gitu kayaknya. Pada pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang sangat mudah, ya, dan tidak menyakitkan. Bahkan bisa diperiksa sejak si bayi ini berusia 2 hari. 2 hari ya dok, jadi mulai bisa diperiksanya itu. Jadi 2 hari kita langsung periksa untuk pemeriksaan rumah siputnya. Rumah siput. Pemeriksaannya juga cuma 1-2 menit. Oh, cepat langsung dong. Kita bisa melihat ini rumah siputnya kondisinya bagus atau tidak. Mungkin bisa itu nama pemeriksaannya apa tuh dok? Namanya kita sebut otoakustik emisi. Oke, jadi untuk memeriksa rumah siput atau mungkin nih yang Sobat Fatmawati nih, Sobat Sehat, kalau misalnya cari-cari koklea gitu ya dok ya? Iya benar. Jadi di dalam telinga dalam itu ya dok? Telinga dalam. Terus berarti cepet banget ya dok? Iya. 2 menit? 1-2 menit. Asal anaknya tidak menangis. Ada persiapan khusus dok buat bayinya? Nggak ada. Anaknya cukup tenang tidur, tidak menangis, intinya itu aja. Tidur nggak menangis. Apa misalnya pakai tidurnya dibantu obat atau kondisi biasa aja? Sampai batas umur kurang dari 1 tahun kita tidak pernah memakai obat tidur. Oke, berarti benar-benar udah nggak invasif, tidak ada persiapan khusus. Tidak membahayakan dan kita bisa dapat informasi kondisi rumah siputnya bagus atau enggak gitu ya dok. Nah itu di Fatmawati bisa dok? Semua pemeriksaan ini tersedia. Nah setelah dilakukan pemeriksaan rumah siput, kita harus lanjutkan dengan pemeriksaan fungsi sarafnya. Oke. Nah yang pemeriksaan fungsi sarafnya ini kita juga yang screening, jenis yang screening untuk bayi-bayi yang faktor risiko. Dan ini harus bisa kita diagnosis dalam waktu kurang dari 1 bulan. Berarti kayak golden periodnya gitu ya dok? Kalau golden period itu nanti paling enggak dia harus terdiagnosis
ini kan masih screening ya, Dok. Nanti Oh, kalau awalnya doang. kalau screening itu kita cuma melihat dia lolos atau tidak. Oke. Nah, kalau sudah terscreening nggak lolos, dia harus dilanjutkan dengan pemeriksaan diagnostiknya. Oke, berarti ini Kemudian awalnya. diagnostiknya itu nanti pada paling nggak 3 bulan kita harus udah tahu ya atau tidak dia gangguan pendengarannya, berapa besar derajat gangguan pendengarannya. Seperti itu. Itu semua bayi yang tadi kan awal dicek rumah siput ya, Dok, dengan yang OAE. Apakah semua yang dicek rumah siputnya lanjut ke pemeriksaan saraf atau hanya yang kalau rumah siputnya baik atau enggak yang Dua-duanya. dilanjut? Semuanya ya. Standarnya kita harus 2. Pada bayi kita tidak pernah memakai satu modalitas pemeriksaan. Oke, boleh di-spill nggak tuh, Dok? Namanya yang pemeriksaan saraf, mungkin sobat-sobat Namanya, penasaran. Kalau yang screening kita sebut automatic brain evoked response audiometry. Jadi yang BERA yang otomatis. BERA ya, Dok, disebutnya BERA. Tapi BERA yang otomatis. Otomatis. Dia juga cuma terlihat lolos atau tidak. Itu lama nggak, Dok? Kalau OAE tadi Sekitar kan 5 cepat. menit. 5 menit. Oh, 5 menit semuanya juga. tuh sobat sehat cepet banget ya. Iya. Pemeriksaannya bener-bener hitungannya menit. Iya. Langsung diketahui hasilnya, Dok? Langsung Diketahui hasilnya. Nah, kan kalau bayi yang disarankan screening tadi kan kita udah bahas, Dok, yang berisiko. benar. Terus diperiksa 2 lolos atau enggak. Iya. Nah, selanjutnya tuh, Dok, misalnya sampai ada bayi yang dia berisiko, ada bermasalah, kelanjutannya tuh gimana, Dok? Nah, kita lanjutan dari BERA, bukan BERA screening lagi, tapi kita lakukan BERA diagnostik. Nah, bedanya adalah di BERA diagnostik ini kita mencari gelombangnya. Nah, pemeriksaan ini memang memerlukan waktu sedikit lebih lama ya. Iya, karena buat udah banyak yang diperiksa ya, Dok. Iya. Nah, kalau dia nggak lolos juga, BERA diagnostiknya kita lanjutin dengan pemeriksaan lanjutannya, yaitu ASSR, Auditory Steady State Response Audiometry. Ini semua frekuensi pendengaran kita Gelombang. kita cari sehingga kita bisa tahu rata-rata pendengaran dia berapa. Jadi ketahuan nih derajat gangguan pendengarannya apakah ringan, sedang, berat atau sangat berat. Dan itu dari bayi ya, Dok? Ya, sebelum 3 bulan kita sudah bisa mengetahui, harus bisa mengetahui status pendengaran dia. Apakah dia tuli atau tidak. Oke. Karena kita perlu intervensi cepat. Ya, maksudnya dari 1 itu adalah kurang dari 1 bulan kita harus melakukan screeningnya, yaitu OAE dan BERA screening. Kemudian 3 bulan itu sudah terdiagnosis apakah dia ada gangguan pendengaran atau tidak. Kalau ada, derajatnya bagaimana. 6 itu adalah waktu kita harus melakukan intervensi. Oke. Seperti itu. Jadi enak ya, Dok, angkanya 1, 3, 6 jadi yang udah di ini. 6 bulan. Yang pas 6 bulan itu berarti tergantung hasil pemeriksaan diagnostiknya ya, Dok? Benar. Jadi kalau misalnya dia ternyata hasilnya memang tulis saraf, maka intervensinya kita harus segera memakai alat bantu dengar. Oke. Nah, kebanyakan dari pasien-pasien kami yang datang ke rumah sakit Fatmawati itu baru membawa anaknya pada usia 2-4 tahun sebanyak 60%. 4-7 tahun sebanyak 20%. Lebih tua lagi, maksudnya udah lebih gede lagi. Jadi telat banget bawa. Padahal standarnya di 6 bulan itu udah sudah dilakukan intervensi tata laksana. Seperti itu. Agak jauh ya, Dok. Sedangkan kita tahu masa kritis untuk perkembangan pendengaran dan bicara itu 18-24 bulan. Dan itu jadi nyambung ke anak ya, Dok. Apakah pasti bayi yang ada gangguan tadi kan gangguan pendengaran bisa yang ringan, sedang, berat, pasti ngaruh ke kemampuan bicaranya juga nggak sih, Dok? Karena setiap anak itu belajar berbicara itu dengan cara meniru ya. Dengan meniru itu dia harus mendengar dulu, mencontoh, jadi dia meniru dulu. Berarti syarat meniru adalah dia mendengar dulu, seperti itu. Jadi kalau nggak dengar dia nggak dapat sama sekali, nggak bisa bicaranya bukan karena gangguan ngomong atau gimana sebetulnya. Benar. Sedangkan masyarakat kita selalu menganggap
nanti aja juga bisa ngomong kok. Iya, itu kan Nanti banyak aja dok. kalau mau masuk sekolah gitu, jadi ditunda-tunda. Iya, Gitu. memang banyak yang terdengar kan gitu. Misalnya anak saya ini 2 tahun belum bisa ngomong, Nanti oh juga pintar ditunggu sendiri, aja, ditunggu gitu ya. aja Nanti nanti. pintar sendiri seperti itu. Padahal Atau, sebenarnya ada momok besar di belakangnya iya, itu ya dok. beda dengan mungkin kalau ada gangguan di mata ya, orang langsung gitu ya. Kalau telinga kan tidak terlihat ya. Soalnya Jadi, bayi kan belum bisa iya. ngomong, saya nggak bisa denger mah. Iya. Dia juga belum. Tapi kan sebetulnya kita bisa dengan faktor risiko, kita bisa harus hati-hati. Harus kita yang Kemudian, bantu. Yang kedua, kalau dia tidak ada faktor risiko, tapi kita lihat anak-anak itu ada masa tumbuh kembangnya kan, dok. Tumbuh kembang itu bukan hanya motorik ya, Iya. tapi ada perkembangan pendengaran dan bicara. Kita harus lihat dong grafiknya, sesuai nggak dengan usianya. Misalnya nih, Misalnya dok, kasih contoh nih dok. Misalnya yang dengar umur 2 berapa bulan. misalnya dia harusnya udah bisa kayak gitu. 4 bulan dia udah mulai celoteh ketawa-tawa sendiri gitu ya. Terus usia 6 bulan mulai keluar konsonan ya, 9 bulan mulai babbling baba mama, 1 tahun mungkin udah bisa 2-4 kata. Nah ini banyak pasien yang umur hampir 3 tahun 2 tahun cuman anaknya cuma aja, itu mereka tenang-tenang aja gitu. Pas mau sekolah baru dibawa gitu. Sayang banget, Ya, jadi udah lewat ya dok masa-masa yang emasnya. masa emasnya buat pertumbuhan Iya, kan benar. ya paling bagusnya sebenarnya utamanya kan Iya. dua tahun pertama ya 2-3 tahun pertama tuh bahasa Iya, benar-benar berkembang benar, sangat benar hebat. sekali. Terus juga kalau misalnya telat bawanya kan udah kayak mengulangnya kan nggak mungkin, Benar. perkembangan kan nggak bisa diulang ya dok. Bisa. Terus juga kalau bayi kan tadi kalau 2 bulan dia mulai keluar kata-kata. Pas bayi juga kan sebenarnya bayi agak suka kayak dengar suara kaget. Mungkin Iya. kalau lihat yang bayinya tenang aja, jangan-jangan Iya, seperti itu. Jadi Ada. memang kalau misalnya nggak ada resiko tapi tidak sesuai dengan perkembangannya, ya. Terus sebetulnya ada lagi macam-macam kuesioner ya dok yang dikeluarkan. Sebenarnya di puskesmas kan juga ada deh buku panduan kartu Perkembangan ibu anak ya. Iya. Kemudian juga dari Kemenkes juga ada keluar modifikasi tes daya dengar. Itu kuesionernya banyak banget, ada 35 pertanyaan gitu ya. Nanti ibunya atau orang tuanya tinggal baca, lihat aja Dinilai gitu. sendiri. Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Kalau dia kebanyakan jawab tidak, itu kemungkinan besar ada gangguan pendengaran. Kalau ada satu yang dia jawab tidak, kemungkinan masih ada kemungkinan. Tapi tetap itu harus dibuktikan dulu dengan pemeriksaan objektifnya. bisa. Nah, pemeriksaan objektifnya apa? Yang itu yang tadi saya sebutkan. Tadi OAE macam-macam sama, OAE, screening, BERA, BERA. nah, segala macam itu tadi. Jadi gitu ya. Jadi kita harus juga perhatikan banget sebenarnya pendengaran ini kan vital. Orang kalau nggak bisa Iya. mendengar kan ya Tidak bisa berkomunikasi. nggak bisa berkomunikasi. Salah satu panca indera yang paling banyak kita gunakan ya dok. dari Sayang awalnya, banget benar. kalau sampai gara-gara di awal kita pakai kuesioner bisa tahu itu kan sangat sangat membantu karena di fase-fase bayi apalagi bayi nggak mungkin mengeluhkan itu ke orang tuanya. Tapi kita harus lebih waspada lah dengan gangguan itu. Terus dok kalau di anak kan tadi kita udah sedikit disebutin ya sama dokter, bisa jadi anak itu jadi kayak keterlambatan bicara. Ada tanda-tanda lain nggak sih dok? Misalnya kayak umur misalnya sobat yang anaknya umur 2-3 tahun gitu atau umur lebih besar, selain kayak dia ngomongnya telat, ada tanda lain nggak dok yang harus diwaspadain? Biasanya mereka disertai juga dengan gangguan perilaku ya. Jadi mungkin jadi anak itu jadi karena dia nggak ngerti jadi tidak fokus, jadi hiperaktif, kemudian seringkali juga ada gangguan intelijensia, ya kan seperti itu. Makanya untuk menangani gangguan pendengaran pada bayi maupun anak, ya selama ini kita tidak pernah berdiri sendiri. Kita dalam satu tim, biasanya kita berkolaborasi juga dengan tim tumbuh kembang anak dan juga dokter rehabilitasi medik. Iya, jadi pelayanannya udah holistik, terpadu gitu ya dok, benar. dari banyak dokter bareng-bareng. Nah, terus dok, kalau untuk anak, apakah ada pemeriksaan yang berbeda dok? Atau sama dengan screening yang dokter udah jelaskan? Kalau pada anak kita nggak masuk ke screening, kita masuknya langsung ke diagnostik. BERA diagnostik, kalau dia nggak lolos langsung OAE-nya sih tetap, BERA-nya bukan BERA screening lagi, masuknya ke BERA diagnostik. Mulai usia berapa dok? Di atas 6 bulan kita langsung semuanya BERA diagnostik. diagnostik.
seperti itu. Kemudian kalau dia memang ada gangguan pendengaran, maka intervensinya harus cepat harus segera. Kalau bayi kan tadi yang berisiko, Dok. Kalau anak juga sama, yang menunjukkan tanda-tanda yang dia tadi gangguan. ada keterlambatan. Ada keterlambatan di Tidak sekolahnya. sesuai dengan grafik perkembangannya. Iya, berarti selalu harus dipantau. Bukan cuman kan kadang udah bisa jalan nih, tapi nggak bisa ngomong, nanti bisa sendiri. Itu agak harus lebih hati-hati juga nih buat informasi penting buat kita semua ya, Dok, buat sobat sehat juga. Nah, terus Dok, kalau pemeriksaannya itu untuk bayi, untuk anak, ini kan sebenarnya penting banget, Dok. Ya. Di rumah sakit tadi dokter sebut di Fatmawati sudah ada semua, Dok. Sudah tersedia semua di rumah sakit kita. Kita punya ada sentra khususnya di Gedung Bougainville, lantai 1 khusus. Khusus untuk ini ya, Dok, pelayanan pendengaran. Bisa sampai rehab mediknya juga ada, tumbuh kembangnya timnya aja, Dok. Ya. Terus ini layanannya bisa di cover BPJS nggak sih, Dok? Sudah pasti bisa. Bisa ya, Dok. Jangan khawatir. Asal semua rujukannya lengkap, semua kita bisa kerjakan. Iya, jadi nggak perlu takut kalau mau periksa misalnya diperiksakan. Nah, terus kalau misalnya, Dok, ada kita dapatkan hasil nih. Kalau tadi bayi kan dia langsung diintervensi 6 bulan itu udah masuk intervensinya. Kalau di anak ada rule seperti itu atau ada tata laksana gimana, Dok? Intinya sih semuanya pada bayi maupun anak tetap sama ya, Dok. Jadi kalau hasilnya memang tulis saraf, maka kita masuknya ke alat bantu dengar dan terapi wicara. Seperti itu. Jadi kan gangguan pendengaran, hasil tes pendengaran itu nggak selalu tulis saraf kan? Kalau dia tulis saraf memang penanganannya alat bantu dengar sama dan terapi wicara. Kalau yang lain bisa. Hasilnya misalnya dia bukan tulis saraf, misalnya karena conge. Yang keluar cairan dari telinga. Itu biasanya karena genang telinganya yang lubang. Ada juga seperti itu. Itu menyebabkan penurunan juga congean ya kalau awam. Ya. Nah, setelah kita ketahui derajat gangguan pendengarannya, biasanya nanti kita akan kerjasama lagi dengan kan THT juga ada tim otologinya ya untuk operasi bedah telinganya. Maka kita akan menganjurkan untuk operasi penambalan genang telinganya. Ada juga yang kasusnya karena gangguan antara saluran penghubung antara hidung dengan telinga. Ya, jadi dari hidung ke telinga itu ada saluran. Jadi anak yang sering pilek-pelek berulang, ya biasanya juga tidurnya ngorok. Nah, seringkali ini juga nggak terdeteksi ya, Dok. Seringkali nggak terdeteksi. Ternyata setelah kita evaluasi, hasil pendengarannya menunjukkan bukan tulis saraf. Kita tanya anaknya ngorok atau enggak ya. Terus kita evaluasi, ternyata ada amandel di belakang tenggorokan, belakang hidungnya yang kita sebut adenoidnya itu besar. Nah, itu juga akan menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Itu banyak juga kasusnya. Nah, mungkin backgroundnya apa tuh, Dok? Macam-macam. Alergi bisa. Banyak banget kan orang anak-anak alergi kita nggak tahu. Ya. Kemudian memang anak-anak itu kan juga sedang masa pertumbuhan, memang adenoid itu juga lebih besar ya. Gitu. Nah, itu juga seringkali dia terinfeksi berulang, itu juga menyebabkan dia jadi bengkak besar gitu ya, Dok. Itu akan menyebabkan menutup saluran di tubanya itu, saluran penghubung antara hidung sama telinganya. Jadinya sebenarnya kalau jadi ada gangguan semuanya nyambung, hidung nyambung gitu. Nah, yang tata laksananya nanti juga selain obat di tata laksana, bukan pakai alat bantu dengar ya, kalau yang tadi tata laksananya nanti selain obat-obatan. Nah, untuk amandelnya misalnya tidak respon dengan obat, maka tindakannya operatif pengangkatan amandelnya. Jadi benar-benar kalau yang karena kerusakan saraf dia alat bantu dengar dan terapi wicara, kalau enggak luas banget penyebabnya dan tata laksananya tergantung etiologinya ya, Dok, tergantung penyebab. Makanya kita harus diperiksa. Pastikan, kalau enggak kita nggak bisa tahu. Iya, jadi pemeriksaan gangguan pendengaran, jadi nggak cuman masalah di telinga aja, bisa dari hidung, dari saraf, dari semua yang mungkin sobat sekalian mikirnya kan, kalau telinga ya udah telinganya nggak ada apa-apa, nggak ada keluar conge atau apa. Telinga, hidung, tenggorok, jadi semuanya nyambung. Jadi satu semuanya, semuanya nyambung.
Nah, terus dok, kalau misalnya yang kasus-kasus dokter temukan selama ini, misalnya dia udah didiagnosis, itu nantinya dia bisa mendengar sempurna atau enggak dok? Mungkin buat teman-teman biar dapat bayangan. Oke. Untuk yang mana nih dok? Untuk yang tulis saraf? Kalau yang tulis saraf? Kalau yang untuk tulis saraf itu tergantung dari derajat gangguan pendengarannya ya dok ya. Jadi pertama derajat gangguan pendengarannya, kecepatan datang untuk memeriksakannya, ya. Makin cepat makin bagus ya dok. Itu kecepatan memakai alat bantu dengarnya, memilih jenis alat bantu dengarnya, gitu. Jadi semakin cepat semua dan gangguan pendengarannya tidak terlalu berat, ya. Jadi dia misalnya dia udah ketahuan nggak terlalu berat gangguan pendengarannya, dipakaikan alat bantu dengar yang bagus dan alat bantu dengarnya dipakainya konsisten ya dok. 8 jam per hari. 8 jam. Tapi itu selama 6 bulan. Tapi kecil kan dok? Sebenarnya maksudnya buat anak-anak itu. Ya, tapi kan namanya ada juga yang nggak nurut ya dok. Sering kali dibuang memang gitu ya. Itu padahal kita lagi ngejar waktu emasnya ini kan sebetulnya kan. Semakin dia sering pakai, semakin dengar suara, makin cepet semakin dia cepet belajar. Ya targetnya kita kalau misalnya 6 bulan itu dipakai konsisten ya. Dan bisa meningkatkan ambang dengar, grafik ambang dengarnya naik, diharapkan bahwa anak itu nanti lumayan ya bisa bicara gitu. Tapi dengan terapi bicara juga ya, nggak instan semuanya. Jadi si alat bantu dengar dan terapi alat bantu dengar bikin dia bisa mendengar, terapi bicara kayak mengajarkan dari awal lagi gini caranya bicara. Harus barengan juga, ya. Tapi juga ada juga pada beberapa kasus yang gangguan pendengarannya sangat berat, ya. Misalnya, ya dia kan ada derajat gangguan pendengaran tuh bervariasi. Kalau yang sangat berat itu memang kita lebih lama kali ya dok? Lebih mengutamakan sebenarnya kalau pasien memang mau langsung gitu, kita bisa menawarkan penanaman alat bantu dengar ke rumah siputnya yang kita sebut implan koklea. Oh, jadi tapi nggak semua ya dok. Dia nggak perlu lepas pasang lagi kalau yang sangat berat doang ya dok? Iya. Karena kan kalau yang sangat berat itu untuk mengangkat amplifikasinya ya. Untuk memperbaikinya susah gitu ya dok? Iya, seperti itu. Jadi boleh jadi penasaran dok kalau yang tadi implan alat bantu dengar itu apa sih dok indikasinya selain yang tadi berat banget, terus ada mungkin dokter bisa jelasin? Selain dia gangguan pendengarannya tadi ya yang berat ya, atau kalau semakin kita mau lakukan sebaiknya dilakukan pada usia kurang dari 4 tahun. Oke. Jadi lagi-lagi ada batasan usia idealnya gitu ya dok. Kalau di atas 4 tahun dok, apa tetap bisa dilakukan? Kita nggak sampai batas ini, kita nggak terlalu ini ya dok, karena itu masa kritisnya bicara itu nanti juga hasilnya nggak optimal ya. Jadi balik lagi waktu nih kita kejar-kejaran sama waktu. Nah selain itu juga setelah implan juga bukan artinya dia langsung bisa bicara ya. Ada latihan diaktifkan dulu alat bantu dengarnya, terus diatur lagi kekuatan amplifikasinya seperti itu. Jadi semuanya tuh benar-benar kalau yang dari dokter Dita jelasin ya lebih cepat lebih baik diperiksa. Atau kalau misalnya anak dok, dia udah orang tuanya misalnya di rumah nih ada anak-anaknya sobat pendengar semua, kelihatannya kok nggak respon atau apa ya, dibawa aja konsul dulu kan, setidaknya dipastikan bukan penyebabnya tuh bukan yang gangguan pendengaran. Ya misalnya emang dia kan sekarang juga marak nih dok yang katanya kalau screen time banyak gadget itu kan juga salah satu penyebab sebetulnya. Jadi cuman kan takut juga dulu ini penyebabnya kemungkinannya gangguan pendengaran atau enggak. Kalau bukan ya udah nanti kita tinggal berarti dokter tumbuh kembang anaknya yang bisa dinanganin. Dipastikan tidak. Kalau hiperaktif mungkin biasanya dokter tumbuh kembang anak biasanya melakukan terapi sensori integrasinya atau apa seperti itu. Iya, bener juga. Soalnya kan nanti dikira dia hanya gara-gara gadget, ntar umur 5 juga udah bisa ngomong. Ternyata ditungguin penyebabnya telinga. Padahal
telinga 4 tahun udah batas cut off-nya udah batas terakhirnya udah bisa dipasang, misalnya dia yang gangguan pendengaran berat gitu ya dok. Jadi tapi memang implan itu juga nggak semudah itu ya, kita harus lihat prosesnya juga, panjang ya dok. Prosesnya panjang, dan kita timnya juga bukan hanya THT aja, tim tumbuh kembang anaknya, saraf pendengaran anak, terus radiologi, karena kan kita mau masukin alat ya ke koklea, jadi kita harus lakukan CT scan. Pemeriksaannya banyak ya dok. Terus intelijensi anaknya juga dinilai. Ya kan, iya. Nanti kan ada proses belajar kalau dia apa manfaatnya kalau kita lakukan operasi kalau dia tidak paham nggak bisa ini. Tapi dok, kalau dari pengalaman dan mungkin yang dokter ketahui, yang lebih banyak tuh yang mana dok? Gangguan pendengaran yang ringan, apa yang sedang, atau yang berat, sangat berat? Yang dengan faktor resiko, bayi-bayi dengan faktor resiko itu kebanyakan adalah jenisnya tuli sensorineural. Ya, kebanyakan adalah masuknya ke berat sampai sangat berat. Yang berisiko tadi yang kayak ada infeksi saat kehamilan, toksoplasma dan BBL. Tapi gitu. Jangan takut ya kalau anak-anak ibu bapak mempunyai faktor resiko, bukan artinya pasti sama dengan ada gangguan pendengaran. Itu kan hanya screening ya. Ada juga yang normal. Iya betul. Gitu. Screening itu kan tujuannya kita memastikan tidak ada masalah. Benar. Kalau sehat ya alhamdulillah. Kita harapkan pastikan semua nggak ada masalah. Kalau yang anak-anak, tadi yang bayi berisiko kan banyak kan yang berat dok. Kalau yang anak gimana dok? Kalau yang anak itu bervariasi. Variasi. Ada yang memang juga berat juga karena mungkin dari awalnya nggak di screening waktu bayinya bayi yang berisiko tadi. Tapi juga ada juga yang karena faktor itu tadi, karena gangguan yang di telinga tengahnya, yang masalah congeknya, masalah gangguan di oklus tubanya, adenoidnya, seperti itu. Itu kalau masalahnya selesai diatasi mungkin sebetulnya akan membaik, dia pulih dan tidak perlu pakai alat bantu dengar. Oke dok, jadi sebenarnya memang harus banget diperiksa dulu, karena kalau nggak ada yang tahu nih dokter Dita nih nggak bisa nentuin ini ada masalah atau enggak. Kalau ada masalah derajatnya berapa, kalau udah itu etiologinya apa, penyebabnya tuh apa, nanti baru tata laksananya apa, terapinya gimana. Jadi panjang sebenarnya prosesnya dan harus segera dilakukan ya dok. Kalau untuk bayi kan hanya yang berisiko tinggi ya dok, kalau bayi lain yang bayi sehat-sehat aja nggak ada pemeriksaan? Sebetulnya kalau di luar negeri semua dilakukan ya dok. Iya dok, kayak pernah saya dengar gitu. Tapi kalau di sini kita masih pakai yang high risk aja, yang punya tadi risiko tinggi aja. Tapi bayi yang normal-normal tadi tetap dipantau. Dengan kuesioner tadi ya dok, yang ini. Bener. Sesuai perkembangan 2 bulan ngomong ini. Oke. Kalau di luar itu pun masuk sebenarnya bisa jadi indikasi buat diperiksa. Bisa juga. Itu. Terus dok, kalau dari yang dokter periksa-periksa ini kan anak-anak itu dia waktunya kurang berapa lama sih dok? Misalnya dari diagnosis ditentukan sampai terapi kan terapi wicara, tumbuh kembang, kan berarti kan mereka harus ke rumah sakit. Itu kayak misalnya seminggu harus sekali atau sebulan sekali, biasanya gimana dok? Tergantung penyebab juga ya kali. Iya, biasanya kan misalnya dia udah ada gangguan pendengaran sensorineural, dia udah pakai alat bantu dengar, kemudian nanti kan dia terapi wicara, itu ada sesi khusus yang dijadwalin oleh tim rehabilitasi medik, satu sesi berapa kali gitu. Kalau buat ke dokter spesialis THT-nya berarti di awal sampai penentuan diagnosis, nanti kecuali kalau yang konduksi, yang membuka saraf itu memang tugas dari dokter THT-nya ya, untuk misalnya untuk tindakan operatif. Tindakan yang tadi. Terus dok, kalau misalnya orang tua di rumah nih ada yang penasaran, misalnya ini nggak tahu nih anak saya ada masalah atau enggak, boleh nggak sih dok konsul aja gitu, belum periksa yang tadi kan udah yang canggih tuh memang harus pada umumnya semuanya harus konsul aja ya dok, datang aja ke poli, ketemu dokternya kan. Pemeriksaan syarat pemeriksaan pendengaran itu kita harus lihat dulu pemeriksaan telinga secara umum dulu. Kita lakukan di poliklinik, kita periksa dengan
alat kayak semacam senter kita sebut otoskop ya. Kita lihat ya, mungkin masalahnya ternyata ada kotoran. Cuma sesimpel itu. Atau ternyata setelah kita lihat memang gendang telinganya ada yang lobang. Nah, tapi setelah itu tetap kita supaya komprehensif untuk mengetahui status pendengar anak ini, baru kita jadwalkan untuk pemeriksaan pendengaran. Jadi langsung aja ke Poli, ketemu konsul nih sama dokter Dita atau dokter telinga hidung tenggorokan yang lain. Nah, terus dok, kalau misalnya dari anak-anak sama bayi yang gangguan pendengaran kan tadi dokter bilang banyak, tapi kebanyakan datangnya udah umur 4 sampai 7 tahun ya dok, yang 2 sampai 4 tahun 60%. Terus 4 sampai 7 tahun 20%. Nah, kalau misalnya anak-anak itu kan udah telat gitu dok. Maksudnya dibandingkan yang diharapkannya kan usia 6 bulan udah terapi. Masih nggak apa-apa nggak dok? Maksudnya tetap kita pakai alat bantu dengar dok. Tetap ada ininya perbaikan. Ya, cuman masa untuk belajarnya jadi lebih sulit lebih aja. Susah. Tapi tetap maksudnya ya kita dia kan berikan juga tetap perlu dok. Misalnya ada sesuatu yang membahayakan ya. Kalau dia nyebrang atau apa kan dia tidak mendengar. Iya, itu bahaya banget ya dok. Sebenarnya maksudnya kalau ada masalah pendengaran tuh bisa kita nggak tahu bahaya-bahaya yang ada di sekitar gitu ya. Terus kalau misalnya anak itu tetap mendapat manfaat, cuman nggak ya tidak seoptimal dengan yang kita lakukan sedini mungkin. Iya, sedini mungkin. Untuk makin cepat makin baik, makin cepat didiagnosis juga gitu ya dok. Iya. Kalau misalnya dokter Dita nih, kalau ada pesan nggak sih dok, maksudnya buat pendengar semua gitu, kalau misalnya punya anak, punya bayi itu baiknya gimana sih dok? Maksudnya biar yang segala macam gangguan ini tuh kalau ada kedeteksi, mungkin dokter ada pesan-pesan gitu dok? Intinya bahwa kalau anak bapak ibu yang lahir bayi-bayi dengan faktor resiko, ya sebaiknya langsung dilakukan screening, ya tidak usah takut mengenai hasil screening, ya karena itu kan resikonya hanya menggambarkan resiko ya. Memang resikonya 63 kali lebih besar, tetapi sebagian besar juga nggak apa-apa gitu, baik-baik aja gitu. Tapi kita ingin mendeteksi cepat aja seperti itu. Kemudian kalau semuanya anak bapak ibu lahirnya tidak ada masalah, tetapi dalam perkembangannya grafik perkembangan pendengaran dan bicaranya tidak sesuai, jangan menunda-nunda. Seperti itu. Langsung segera ya. Jadi kan ada ekspresifnya gimana, ya dia keluarin suaranya, apa yang dia bisa keluarkan, paham nggak, ya itu kita nilai semuanya harus dilihat, harus lebih peka kali ya dok. Maksudnya nggak hanya karena kalau bapak ibu melewati masa emas itu sayang banget, sayang sekali. Oke dok, jadi banyak banget nih dok informasi masa depan anak bapak ibu kan sebetulnya akan lebih baik kalau dideteksi dengan ini. Iya betul dok. Pendengaran itu kan harta yang sangat berharga. Dengan pakai intervensi yang dini dia nanti akan sebenarnya bisa komunikasinya cukup baik gitu. Oke dok. Jadi kita banyak kok, banyak yang anak-anaknya pakai alat bantu dengar yang derajat gangguannya bukan yang sangat berat ya, mungkin sedang ringan, sedang berat gitu. Dia rajin pakai alat bantu dengarnya, kemampuan pendengarannya dan bicaranya mendekati normal. Nah kan nantinya juga bakal menentukan prestasinya, keberhasilan, suksesnya anak-anak itu nanti. Jadi percaya dirinya, untuk betul. Sekolahnya juga nanti mungkin jadi bisa ke sekolah umum. Iya, prestasinya pun bisa sama lah sama kayak anak-anak yang tidak ada masalah. Jadi benar-benar informasi yang berharga banget nih dari dokter Dita ya. Jadi kita harus bagi yang punya bayi berisiko atau anak-anak yang dengan kondisi-kondisi seperti yang disebutkan dokter Dita, segeralah diperiksakan sedini mungkin, sesegera mungkin, agar kalau memang ada masalah bisa diatasi, bisa didiagnosis dengan baik. Peralatannya pun sekarang canggih, di sini ada semua ya dok.
Nah, kalaupun baik-baik aja ya nggak apa-apa. Paling nggak bukan karena kita telat mendiagnosis, karena itu akan nantinya mempengaruhi gimana nasibnya dia dari fungsi pendengaran ke nasib dan masa depan anak itu. Gitu kali ya, Dok. Benar, Dokter Nafisa. Ya, semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan. Jadi jangan ragu-ragu. Nggak takut, jangan takut. Rumah sakit Fatmawati yang memang sudah lengkap. Semua alat ada di sini. Yuk datang ke Rumah Sakit Fatmawati ketemu Dokter Dita ya, Dok. Iya. Oke. Ya, makasih, Dok. Sama-sama.